Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teguh Sulaksono dari D4 RPL Logistik Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi Green Supply Chain Management pada industri farmasi di Indonesia. Yang pertama, pengertian dan tujuan. Pengertian dari Green Supply Chain merupakan suatu model bisnis rantai pasok produk yang sangat berkolerasi dengan implementasi prinsip pengembangan yang berkelanjutan terhadap praktik bisnis dengan memperhatikan aspek lingkungan. Tujuan Tujuan utama dari model rantai pasok ini adalah meminimalisir konsumsi sumber daya dan pengaruh buruk terhadap lingkungan. Variabel masalah implementasi GSCM pada industri farmasi di Indonesia. Yang pertama, biaya. Biaya yang tinggi pada desain, produksi, pelabelan, dan pengemasan produk, industri lebih memilih menggunakan metode yang tidak ramah lingkungan untuk menekan biaya produksi. Yang kedua, pelatihan. Kurangnya pelatihan dan edukasi karyawan mengenai implementasi GSCM, tidak adanya dukungan dari pemerintah dan institusi terkait. Yang ketiga, kesadaran. Kurangnya kesadaran konsumen sehingga mengakibatkan tidak adanya tekanan industri untuk menerapkan GSCM. Yang keempat, pengetahuan. Kurangnya pengetahuan di antara pemegang saham, vendor, dan pemasok mengenai GSCM terhadap konsekuensi destruktif dari produk yang dihasilkan terhadap lingkungan. Yang kelima, SDM. Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten untuk mengembangkan dan menerapkan model rantai pasok GSCM. Yang keenam, regulasi. Belum adanya aturan yang spesifik terhadap implementasi GSCM. Next, aspek efisiensi yang mendorong implementasi GSCM oleh industri farmasi di Indonesia. Yang pertama, pengadaan. Mempertimbangkan pemasok yang memperoleh ISO 14000, OHSAS 18000, serta melakukan pemesanan melalui email, atau bisa disebut paperless. Yang kedua, mengenai manufaktur, proses produksi yang menggunakan input dengan dampak lingkungan yang relatif rendah, yang efisien dan menghasilkan sedikit atau tidak ada limbah atau polusi. Yang ketiga, mengenai distribusi, karakteristik kemasan seperti ukuran, bentuk, dan material yang digunakan berdampak pada distribusi karena mempengaruhi pengangkutan dan karakteristik produk. Yang keempat, reverse logistik. Proses pengambilan produk yang tidak digunakan atau kadaluarsa dari konsumen sehingga produk dimusnahkan secara tepat. Keuntungan mengimplementasikan GSCM pada industri farmasi pada faktor finansial. Yang pertama, meningkatkan pendapatan atas kepercayaan pelanggan. Yang kedua, menurunkan biaya pengolahan limbah. Yang ketiga, meningkatkan pemanfaatan aset. Aspek lingkungan. Yang pertama, mereduksi jumlah limbah yang dihasilkan, meningkatkan efisiensi penggunaan energi, mereduksi emisi udara, mereduksi emisi air, mereduksi konsumsi bahan bakar tidak ramah lingkungan. Pada aspek sosial, yaitu mereduksi bahaya limbah dan emisi gas yang dihasilkan dari keseluruhan aktivitas rantai pasok produk terhadap kesehatan masyarakat. Kesimpulan, berdasarkan hasil tinjauan pustaka menunjukkan bahwa di Indonesia masih dibutuhkan pemahaman yang lebih tentang aplikasi dan implementasi GSCM, khususnya pada industri farmasi dan juga tingkat kesadaran industri tentang masalah lingkungan yang disebabkan oleh operasi bisnis yang dilakukan harus pula ditingkatkan. Kerangka kerja model rantai pasok GSCM sangat penting diterapkan di Indonesia untuk dapat meminimalisir dampak buruk yang disebabkan dari rangkaian proses bisnis industri farmasi terhadap lingkungan. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Semangat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.